Selamat sore, Pak Greg. Nama saya Sean dengan NIM 21G10004 dari kelas akuntansi 1. Pertama saya akan menjelaskan bab 1 dan bab 2 dari modul yang telah diberikan. Saya mulai dari pengertian logika. Istilah logika dilihat dari segi etimologis berasal dari kata Yunani logos yang digunakan dengan beberapa arti seperti ucapan, bahasa, kata, pengertian, pikiran, akal, budi, ilmu. Dari kata logos kemudian diturunkan kata sifat logis yang sudah sangat sering terdengar dalam percakapan kita sehari-hari. Orang berbicara tentang perilaku yang logis sebagai lawan terhadap perilaku yang tidak logis, tentang tata cara yang logis, tentang penjelasan yang logis, tentang jalan pikiran yang logis, dan sebagainya. Dalam semua kasus itu, kata logis digunakan dalam arti yang kurang lebih sama dengan kata masuk akal. Segala sesuatu yang sesuai dengan dan dapat diterima oleh akal sehat. Dengan hanya berdasar pada area etimologis itu saja, apa sebetulnya logika sebenarnya masih belum dapat diketahui. Logika itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari ini berkaitan dengan kemampuan kita bernalar. Beruntunglah kita manusia diberikan kemampuan penalaran, jadi pada dasarnya semua manusia itu secara tidak sadar pasti menggunakan logikanya dalam menjalani kehidupannya. Kemudian tentang ruang lingkup logika. Lapangan penyelidikan logika adalah manusia itu sendiri, karena hanya manusialah yang mampu melakukan aktivitas berpikir. Logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana objek materialnya adalah berpikir. Khususnya penalaran atau proses penalaran dan menjaga formal logika adalah berpikir atau penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Logika bersifat a priori. Kebenaran logika belum dapat ditemukan dan belum diuji secara empiris. Tetapi kebenaran diuji secara akal. Objek logika menurut Muhammad Zainuddin terdiri dari 1. Objek material, penalaran atau cara berpikir. Lalu yang kedua ada objek formal, yaitu hukum, prinsip, asas. Yang ketiga ada produk berpikir, seperti konsep, proposisi yang diekspresikan dalam bentuk ungkapan lisan atau tulisan. Lalu yang ketiga tentang kegunaan logika. Sebenarnya kegunaan logika ini banyak sekali, antara lain membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan berkembang melalui latihan-latihan sehari-hari, latihan berpikir, maka kita akan mampu menganalisis serta mengungkap permasalahan yang runtut dan ilmiah. Yang kedua bisa membuat seorang berpikir tepat sehingga mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan mengerjakan sesuatu tepat waktu. Lalu yang ketiga, membuat seorang mampu membedakan alur pikir yang benar dan alur pikir yang salah, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat benar dan terhindar dari kesimpulan yang salah. Yang keempat, bisa membantu setiap orang untuk mempelajari logika, untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tertib, metodis, dan koheren. Dan lalu masih ada banyak lagi kegunaan logika yang kita tidak bisa jelaskan satu persatu. Lalu kita masuk saja ke bagian sejarah perkembangan pemikiran tentang logika. Dibagi dari 3, dari abad Yunani kuno, abad pertengahan, dan abad modern. Kita akan mulai dari abad Yunani kuno. Zeno dari Citium disebut-sebut dalam sejarah sebagai produk batu pertama digunakan istilah logika. Tetapi persoalan-persoalan logika telah dipikirkan oleh para filsuf mazhab Elia. Persoalan yang diusung oleh mereka adalah masalah identitas dan perlawanan asas dalam realitas. Hal ini terungkap dalam pikiran dialektis Parmenides. Zeno, filsuf besar dari aliran Stoicisme, membagi ajarannya ke dalam 3 bagian. Pertama, fisika yang dilukiskan sebagai ladang dan pepohonannya. Kedua, logika sebagai pagarnya. Ketiga, etika sebagai buahnya. Pikiran dialektis Parmenides tertuang dalam ajarannya
Yang ada, dan yang tidak ada. Salah seorang filsuf terkenal, Aristoteles, ya, seorang filsuf dan ilmuwan terbesar dalam dunianya di masa lampau, mempelopori penyelidikan ihwal logika, memperkaya hampir tiap cabang falsafat, dan memberi sumbangan besar terhadap ilmu pengetahuan. Pendapat Aristoteles, alam semesta tidaklah dikendalikan oleh serba kebetulan, oleh keinginan atau kehendak dewa yang terduga, melainkan tingkah laku alam semesta itu tunduk pada hukum-hukum rasional. Kepercayaan ini, menurut Aristoteles, diperlukan bagi manusia untuk mempertanyakan setiap aspek dunia alamiah secara sistematis. Dan kita harus memanfaatkan pengamatan empiris dan alasan-alasan yang logis sebelum mengambil keputusan. Itu penjelasan singkat sejarah perkembangan pemikiran tentang logika pada zaman abad Yunani kuno. Lalu yang kemudian kita akan berlanjut sejarah saat abad pertengahan. Sejarah perkembangan pemikiran tentang logika pada abad pertengahan. Pada awal abad pertengahan hingga tahun 1141, perkembangan logika masih berkisar pada konsep logikanya Aristoteles, terutama predikasi dan logika proposisi. Dua karya tersebut ditambah karya Boethius dan Popirus, seringkali disebut sebagai logika lama. Sudah tahun 1141, 4 karya Aristoteles yang lain lebih dikenal sebagai logika baru. Logika lama dan logika baru diberi nama logika antik, yang dibedakan dengan logika modern atau logika suposisi yang dikembangkan oleh para filsuf Arab. Pada abad 13 sampai 15, logika modern mengalami perkembangan yang cukup signifikan setelah ditemukannya metode logika baru oleh Raymond Lull. Metode yang dimaksud adalah ars magna, yaitu semacam aljabar pengertian untuk membuktikan kebenaran tertinggi. Pada abad ke-7 Masehi, berkembanglah agama Islam di Jazirah Arab, dan pada abad ke-8 agama ini telah dipeluk secara meluas ke barat, sampai perbatasan Prancis sampai Tian Shan. Tokoh logika fenomenal zaman Islam adalah Al-Farabi, yang terkenal mahir dalam bahasa Greek tua, menyalin seluruh karya tulis Aristoteles dalam berbagai bidang ilmu dan karya tulis ahli-ahli pikir Greek lainnya. Al-Farabi menyalin dan memberi komentar atas 6 bagian logika dan menambahkan 2 bagian baru sehingga menjadi 8. Bagian Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang ulung di dunia Islam. Meskipun kemungkinan besar ia tidak bisa berbahasa Yunani, ia mengenal para filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan Plotinus dengan baik. Karya Al-Farabi tentang logika menyangkut bagian-bagian berbeda dari karya Aristoteles, Organon, baik dalam bentuk komentar maupun tulisan panjang. Kebanyakan pemikiran yang dikembangkan oleh Al-Farabi sangat berafiliasi dengan sistem pemikiran Helenik berdasar dari Plato dan Aristoteles. Lalu kita lanjut ke sejarah perkembangan pemikiran tentang logika di zaman abad modern. Beberapa ajaran tokoh terkenal ya dari abad modern ini ada John Stuart Mill, mengusung metode induktif. Tujuannya menemukan hubungan kausalitas fenomena bagi Mill, sebab suatu kejadian dimaknai sebagai seluruh jumlah kondisi positif dan negatif yang diperlukan. Metode Mill didasarkan pada 2 asumsi, yaitu tiada faktor dapat merupakan sebab dari suatu akibat jika faktor tersebut tidak ada sewaktu akibat tadi terjadi. Kedua, tiada faktor dapat merupakan sebab dari suatu akibat jika faktor tersebut ada dan akibatnya tidak terjadi. Mill menjelaskan metode induktifnya ke dalam 5 golongan. Yang pertama ada method of agreement, yang kedua method of difference, yang ketiga joint method of agreement and difference, yang keempat method of concomitant variation, yang kelima adalah method of residues.
Kemudian tokoh selanjutnya ada Ican telah memberikan pencerahan di bidang pemikiran logika. Kant memunculkan tentang konsep logika transendental karena ajaran logikanya membicarakan bentuk-bentuk pikiran pada umumnya. Tokoh berikutnya ada Hegel, nama lengkapnya G.W.B. Hegel. Ajaran Hegel masih merupakan kelanjutan dari ajaran logika Kant. Ia mengatakan bahwa pengalaman untuk dapat diketahui haruslah sesuai dengan struktur pikiran. Sehingga menurut Hegel, tertib pikiran identik dengan tertib realitas. Pendapat Hegel ini terpatri dalam ajaran dialektikanya, tesis, antithesis, sintesis. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya.